Halo, selamat pagi teman-teman lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas topik yang masih begitu relevan dengan dunia saat ini, yaitu tentang perubahan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini. To change ourselves effectively, we first had to change our perception. Stephen Covey. Saat membaca quote ini atau ungkapan ini terngiang satu hal dalam kepala saya atau dalam kehidupan kita sebagai manusia. Konon dalam kehidupan ini ada 3 hal yang bisa menjadi dasar manusia berubah atau paling tidak menjadi babak baru dalam cerita hidupnya. Ketiga hal itu akan saya bahas berikut ini. Karena manusia terlahir memang tidak pernah bisa melewati tahap ini. Walaupun tahap yang kedua ada beberapa orang yang skip. Tapi dalam kehidupan normal harusnya tidak ya. Kita harus melewati tahapan yang kedua. Oke, tahapan yang pertama yang merubah manusia secara effectively atau merubah secara permanen. Yang pertama adalah kelahiran. Ini adalah cerita awal setiap manusia atau setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Dalam proses panjang kehidupannya pasti diawali dengan proses kelahiran. Ini adalah proses mutlak yang dialami oleh setiap pribadi yang hidup. Ada banyak cerita atau banyak tawa, kagum, decak kagum, kesedihan, rasa iba, kasihan, ataupun perasaan alamiah lainnya yang timbul dari proses ini. Karena ini proses yang begitu natural. Proses yang begitu natural yang dialami oleh setiap kehidupan. Hanya menyisakan cerita-cerita saja. Kelahiran yang membawa bahagia tentu kelahiran yang diinginkan banyak orang. Tapi juga ada yang sebaliknya. Terkadang ada manusia yang mengalami sebaliknya. Bahkan cerita Nabi pun harus dimulai dengan cerita kelahiran. Tidak ada yang lepas dari cerita ini. Yang kedua, yang tadi saya katakan, di sini mungkin ada manusia yang melewatinya, tapi untuk ukuran-ukuran manusia normal, harusnya proses ini juga dilewatinya. Yang kedua adalah pernikahan. Titik inilah manusia menapaki cerita baru dalam jalan tengah cerita hidupnya. Walaupun ini asumsi pribadi saya, tapi dalam titik inilah manusia sudah mencapai titik kurva tengah. Dalam persimpangan inilah anak manusia yang telah tumbuh menjadi dewasa, menetapkan kematangan jiwa dan olah pikirnya yang ia bawa dari kelahiran sampai titik menuju tengah kehidupan ini. Dia ingin melanjutkan cerita kehidupan yang menjadi lebih abadi, yaitu mewariskan ke generasi penerus estafet kehidupan. Bukan hanya mencukupi kebutuhan cara pribadi atau biologis atau kehidupan secara manusiawi, tapi pernikahan juga memiliki cerita yang lain yang jauh lebih besar, yaitu melanjutkan estafet kehidupan. Kehidupan suatu bangsa, kehidupan suatu negara, kehidupan pribadi. Pasti titik tengah ini harus dilewati pernikahan, menghasilkan keturunan. Kebahagiaan juga bisa dibentuk dari sini. Yang ketiga atau yang ujung jalan paling akhir, yaitu kematian. Inilah terminal terakhir dari cerita panjang kehidupan. Dalam titik ini, manusia harus rela mengakhiri segala bentuk cerita, entah itu keagungan, pujian, kekayaan yang berlimpah, kesucian, ataupun kesedihan dan penderitaan yang dari kehidupan yang mereka alami. Kebodohan dan kesombongan pun harus diakhiri dalam terminal ini. Tidak ada yang kita bawa dari kehidupan dalam terminal ini. Inilah terminal terakhir kehidupan. Kematian bukan hanya milik mereka yang berbuat dosa atau mereka yang lupa. Hanya kehidupan itu hanya di kehidupan. Tapi kematian adalah terminal akhir bagi setiap kehidupan. Tidak ada titik lain lagi. Inilah 3 hal yang merubah manusia secara efektif atau merubah manusia, karena ini adalah hal yang pasti dialami dan kita harus menyiapkan diri akan perubahan-perubahan ini. Jika Anda mau berkaca, Anda bisa lihat di posisi mana Anda sekarang sedang berdiri, ataupun sedang duduk, ataupun sedang merenung. Seharusnya pikiran Anda sadar
Anda ada titik kurva mana, di garis yang mana? Anda masih di awal garis, di tengah, atau di ujung kehidupan yang akan merubah Anda secara kekal. Demikian perenungan dari saya untuk pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Namo Buddhaya.